Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil awwalin wal akhirin. Al-Mustafa. Nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Faqala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fillah, akramani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang sengaja kita ambil daripada kitab Al-Adab. Kitab yang sangat bagus sampai kepada bab al-wa'd wal iqtisad fihi. Bab tentang wasiat atau nasihat-nasihat dan meringkas di dalam memberikan nasihat. Pilih ucapan-ucapan yang singkat, ucapan-ucapan yang baik, dengan tidak menjadikan hadirin atau orang yang akan diberikan nasihat menjadi bosan. Dan tentunya dengan seorang melatih dirinya untuk berbahasa, dan tentunya paling utama adalah melatih dirinya untuk menghafal daripada kitabullah dan juga sunnah nabinya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari sahabat yang mulia yang bernama Muawiyah ibn al-Hakam. Beliau katakan, baina ana usalli. Tatkala aku sedang salat ma'an nabi atau ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sedang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id atasa rajulun minal qaum. Tiba-tiba ada seorang yang bersin di jamaah salat, kemudian mengucapkan alhamdulillah, atau dia bersin, kemudian Muawiyah bin Hakam menyangka bahwasanya orang ini mengucapkan alhamdulillah, maka fakultu, aku katakan, yarhamukallah. Beliau sedang salat dalam keadaan berdiri. Kemudian ada seorang yang bersin. Kemudian dia mengatakan, yarhamukallah. Berucap dengan ucapannya. Faramanil qawmu bi absarihim. Maka suatu kaum, para hadirin jamaah salat yang mereka sedang berdiri, maka mereka melirik ke arah diriku dengan mata-mata mereka. Fakultu, sudah mengucapkan dalam salatnya yarhamukallah, ditambah lagi, Wasukila umayyah. Celaka ibumu. Dua kali bicara. Sedang salat bicara. Ditambah lagi, ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Ditambah lagi, apa urusan kalian melihat kepada diriku? Tiga kali bicara. Yang pertama, ucapan doa bagi orang yang bersin, yarhamukallah. Kemudian ucapan wasukila Umayyah, kemudian ditambah lagi, masya'nukum tanzuruna ilayya. Apa urusan kalian menatap kepada diriku? Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim. Maka mereka memukul dengan tangan-tangan mereka kepada paha-paha mereka, mengisyaratkan agar diam. Falamma ra'aituhum, maka tatkala aku lihat mereka, yusammitunani, mendiamkan aku, mereka berupaya, mereka berusaha dengan tangan-tangan mereka, dengan mata-mata mereka, memberikan isyarat. Awalnya dengan mata, melirik, mengisyaratkan diam. Ternyata tidak berhasil, maka mereka para sahabat dalam keadaan salat, mereka pukul paha-paha mereka dan mengisyaratkan. Yang diinginkan adalah supaya orang ini diam, yaitu Muawiyah ibn al-Hakam, agar diam. Maka falamma ra'aituhum, maka tatkala aku lihat mereka para sahabat yusammitunani, mereka mendiamkan diriku, lakinni sakat, agar aku bisa diam, maka akhirnya aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah selesai daripada salatnya, Fabi abi huwa wa ummi.
maka demi bapakku dan ibuku sebagai tebusannya. Bukan sumpah. Ini uslub. Karena ada sesuatu yang akan disampaikan dan perkara yang akan disampaikan adalah perkara yang sangat penting. Yang menakjubkan. Dia katakan, mara'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu. Tidak pernah saya melihat ada seorang pengajar sebelum dan sesudahnya. Ahsana ta'liman minhu. Orang yang lebih bagus, orang yang lebih indah pengajarannya daripada diri beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, fa wallahi, maka demi Allah, ma kaharani wala darabani wala syatamani. Disebutkan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menghardik saya. Beliau tidak memukul saya. Beliau tidak mencaci saya. Padahal jelas-jelas orang ini keliru di dalam salatnya. Dalam keadaan salat, dalam keadaan berdiri, dia ucapkan yarhamukallah. Setelah itu, dia ucapkan wa tukila ummiyah. Setelah itu, dia ucapkan masya'nukum tanzuruna ilayya. 3 kali berucap dalam keadaan salat. Maka Rasulullah membimbing dengan bimbingan yang sangat bagus. Beliau katakan kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, inna hadhihi salata, wahai Muawiyah ibnul Hakam, sesungguhnya salat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi, tidak diperkenankan bagi manusia untuk berbicara di dalam salat. Tidak boleh. Sesungguhnya di dalam salat tidak diperkenankan seorang hamba untuk berbicara. Innama hiya tasbih, sesungguhnya di dalam salat yang ada adalah tasbih. Wa takbir, yang ada adalah takbir, Allahu Akbar. Wa qiraatul Quran, dan di dalam salat yang ada hanyalah qiraatul Quran, bacaan-bacaan Al-Quran. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muawiyah ibnul Hakam menyebutkan atau sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini mereka para ulama rahmatullah alaihim ajma'in, mereka menyatakan apabila seorang menyebutkan hadis dengan makna, dia tidak hafal dengan secara mutkin harfiah harfun bi harfin, maka katakan au kama qala sallallahu alaihi wasallam, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Qultu, maka aku katakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bi jahiliyatin. Kemudian disebutkan alasannya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah seorang yang baru saja lepas daripada kejahiliyahan, baru masuk Islam. Wa qad jaa Allahu bil Islam. Kemudian Allah datang memberikan hidayah dengan sebab al-Islam. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Sesungguhnya ada di antara kami lelaki-lelaki yang mereka mendatangi para dukun. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fala ta'tihim, jangan kalian datangi mereka. Jangan pernah salah satu di antara kalian mendatangi para dukun. Qultu, kemudian aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minna rijalun yatatayyarun. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kami pun ada lelaki-lelaki yang mereka yatatayyarun, meramal dengan sesuatu yang lewat. Diarah, seperti ketika melihat ada sesuatu yang tidak enak dipandang, kemudian dia beranggapan sial. Itu namanya diarah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zaka syai'un. Diarah adalah sesuatu yajidunahu fi sudurihim, adalah sesuatu yang mereka dapati di dalam dada-dada mereka. Apabila telah datang sesuatu yang kalian anggap sebagai kesialan, fala yasuddannahum, maka jangan pernah dia palingkan dirinya disebabkan karena anggapan-anggapan sial. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaihi. As-suqlu kalimat wa tukila di dhamma atau sa al-musallasah, dengan taknya di dhammah dengan titik yang 3, sin atau sa.
Al-musibah wal faji'iyah atau faji'ah dikatakan celaka, musibah. Ma kaharani ay ma naharani. Kalimat kaharani artinya dia tidak menghardik saya. Hadis ini hadis yang ma'ruf. Muawiyah bin Al-Hakam adalah seorang sahabat. Sahabat yang masyhur, yang beliau adalah seorang yang baru masuk Islam, yang beliau memiliki seorang budak, yang hadisnya sudah kita hafal bersama, tentang seorang jariyah, budak perempuan yang masih kecil, yang kemudian perempuan ini mengembalakan kambingnya. Ternyata ketika dalam gembalannya lalai, dengan izin Allah Subhanahu wa taala perempuan ini lalai sehingga satu ekor dombanya dimakan serigala. Maka Muawiyah ibn al-Hakam kecewa. Dan sifat tabi'iyah, sifat tabiat beliau amarah, tidak bisa beliau untuk menahan amarahnya sehingga terayunlah tangannya untuk menampar pipi, menampar atau memukul jariyah tersebut. Kemudian diakhiri dengan penyesalan. Kemudian Muawiyah ibn al-Hakam lapor, memberikan nasihat kepada Rasulullah atau meminta nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan perbuatannya tersebut, ingin menebus dirinya daripada kesalahan. Dilaporkan, ya Rasulullah, saya telah memukul jariyah disebabkan karena gembalan saya dimakan serigala, dan saya menyesal dan saya ingin membebaskan. Sebagai bentuk penyesalan saya akan bebaskan perempuan tersebut menjadi seorang yang merdeka. Maka sebelum Rasulullah mengaminkan, mengiyakan, maka diperintahkan untuk memanggil perempuan tersebut. Maka Rasul menguji perempuan tersebut dengan ucapan, Ainallah, wahai perempuan, di manakah Allah? Maka ternyata perempuan tersebut mengatakan, Fis sama, Allah di atas langit. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas langit, tidak sebagaimana orang-orang Nasrani dan sebagian kaum muslimin yang tertipu dengan akidah mereka. Yang mereka katakan Allah fi kulli syai'in, Allah di mana-mana. Di mana ada ruang, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka siapa yang tidak beriman bahwasanya Allah berada di atas langit, berarti seolah-olah dia tidak beriman kepada Isra wa Mi'raj. Karena Rasulullah ketika Isra wa Mi'raj diangkat dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima syariat yang baru, yaitu as-shalah. Dipanggil untuk menuju langit, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak melihat Allah, akan tapi Nabi mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menetapkan as-shalah. Rasul naik, berarti Allah berada di atas langit, tidak sebagaimana mereka manusia mengatakan Allah berada di mana-mana. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy-Nya, istawa, dia bersemayam, naik ke atasnya. Dan di antara fitrah yang telah Allah tanamkan kepada diri hamba-hambanya, ketika hamba-hambanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan mengangkat tangannya menuju ke atas langit, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke bawah. Akan tapi dia minta memanjatkan doa dengan mengangkat tangannya ke atas langit. Maka kata Rasulullah, Ainallah, wahai perempuan, di manakah Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban perempuan ini dengan mengucapkan fis sama, Allah berada di atas langit. Dan ternyata Rasulullah tidak menyalahkannya, justru Rasul mendiamkannya. Dan ini namanya takrir, pengikraran dari Rasul, artinya pembenaran. Pembenaran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu termasuk bagian daripada tasyri', bagian daripada syariat. Kemudian dikatakan, waman ana, kemudian siapakah saya? Maka ternyata perempuan ini mengatakan, anta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Muawiyah ibn al-Hakam, i'tiqha fa innahal mu'minah. Kalau begitu bebaskan wanita ini, karena sungguh dia adalah seorang wanita yang beriman. Bagaimanakah syarat beriman? Disebutkan dalam hadis tersebut, meyakini akan keberadaan Allah yang berada di atas langit dan mengimani bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keimanan ketika seorang hamba meyakini bahwasanya Allah berada di atas langit. Sahabat yang sama,
Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu taala anhu. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis yang sangat indah ini, yaitu bolehnya seorang bergerak sedikit di dalam as-shalah, dan itu tidak membatalkan salat. Sebagaimana mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melirik Muawiyah ibn al-Hakam, dan bukan hanya melirik, bahkan memukul paha-paha mereka agar mengisyaratkan agar Muawiyah ibn al-Hakam jangan bicara ketika salat. Sebagian mereka para sahabat mengerti bahwasanya dilarang berbicara ketika as-shalah, akan tapi ketika seorang yang baru saja masuk Islam tidak mengerti tata cara as-shalah, kemudian dia berbicara, maka mereka yang mengerti tidak berani bicara kecuali dengan isyarat-isyarat agar diam, jangan bicara. Dan mengisyaratkannya dengan melirik matanya, dengan memukul tangan-tangan mereka kepada paha-paha mereka, dan ini tidak diingkari sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan tidak membatalkan as-shalah? Karena kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang membatalkan salat, niscaya Rasul akan memerintahkan untuk mengulang salat mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Kemudian pelajaran selanjutnya dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang paling bagus. Bahkan Allah mempersaksikan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul di atas budi pekerti yang sangat luhur. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan nabi kita dengan tauladan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang terbaik. Akan tetapi untuk siapakah tauladan tersebut? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan juga mengharapkan perjumpaan dengan hari akhir, hari kiamat. Wa dzakarullaha katsiran, dan mereka banyak mengingat Allah. Maka tauladan Rasul dijadikan tauladan hanya bagi mereka orang-orang yang taat kepada Allah, cinta kepada Allah, dan mempersiapkan diri mereka kepada hari akhir yang mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya dalam hadis ini pun menunjukkan bahwasanya Nabi adalah seorang yang berhati lembut. Lembut kepada orang yang jahil, penuh dengan kecintaan kepada mereka, tidak kasar, tidak kaku, tidak jumud terhadap orang-orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh haknya adalah diajari. Dan cara pengajaran seorang yang bodoh sudah berlalu ayatnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil daripada hadis tersebut, bahwasanya berbicara di dalam as-shalah haram. Oleh sebab itu dikatakan takbiratul ihram. Takbir yang dimulai daripadanya takbir Allahu Akbar, ihram, yang artinya diharamkan seluruh perbuatan manusia. Dalam artian makan, berucap, atau minum, diharamkan ketika itu. Mulai pembuka, diharamkan berbicara, makan, dan minum, dan seterusnya. Apakah karena hajat, atau tidak ada hajat, maka tetap tidak diperkenankan. Akan tapi kalau dia bodoh, apakah batal sholatnya? Maka jawabannya sudah diketahui. Kalau dia bodoh, dia tidak tahu hukumnya, kemudian dia berbicara dalam keadaan dia sholat, apakah batal sholatnya? Maka tidak batal jawabannya. Seperti seorang yang tidak sengaja, ketika seorang sedang sholat dalam rumah, kemudian diketuk pintu, kemudian di mana kuncinya? Di atas lemari. Dia tidak sadar dengan ucapannya. Apakah membatalkan sholat? Maka jawabannya tidak. Apakah dalilnya? Dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, janganlah kau dosa atau janganlah kau azab kami. Janganlah engkau azab kami ya Allah dengan sebab kami lupa atau kami keliru. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan bagiku atas perbuatan umatku kepada 3 perkara.
Yang pertama anil khata, kekeliruan, wa nisyan, kelupaan, wa mastukrihu alaih. Dan apa-apa yang mereka dipaksa darurat untuk melakukan perbuatan tersebut. Alasan, hukum asal, seorang berbicara dalam as-salah adalah haram. Akan tapi ketika dia tidak tahu, ketika dia tidak sengaja, apakah batal salatnya? Maka jawabannya tidak berdasarkan ayat yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Dan juga hadis yang sahih, yang disahihkan oleh mereka para ulama. Yaitu hadis, Inna Allah tajawaza li an ummati an-khata an-nisyan wa mastukrihu alaihi. Kemudian pelajaran yang terakhir, dan termasuk pelajaran yang sangat penting, yaitu haramnya seorang mendatangi dukun. Sebagaimana ucapan orang ini, sahabat yang mulia Muawiyah bin Hakam, beliau mengatakan, sesungguhnya ada di antara kami para lelaki yang mereka mendatangi para dukun. Bagaimana pendapatmu ya Rasul? Jawabannya, fala ta'tihim. Tidak ada toleransi sama sekali terhadap kesyirikan, terhadap kemaksiatan, maka Rasul tidak memberikan kelonggaran. Apalagi kemaksiatan yang paling besar. Ketika Allah yang maha sempurna disamakan dengan makhluk yang paling hina, manusia, maka tidak akan bisa hal tersebut ditolerir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala ta'tihim, jangan kamu datangi mereka. Oleh sebab itu dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaih, Nabi mengatakan, "Man ata 'arafan fasa'alahu an syai'in." Siapa yang mendatangi araf, para ulama, mereka memberikan definisi yang berbeda-beda. Akan tapi pada intinya adalah tertuju kepada seorang yang memiliki sifat-sifat perdukunan. Araf yaitu seorang yang meramal perkara-perkara yang telah lalu. Sebagian ulama mengatakan tidak. Justru araf adalah seorang yang meramal perkara-perkara yang akan datang. Seperti nasib kamu seperti ini. Kamu memiliki bulan yang sial. Demikian. Maka siapa yang mendatangi arraf, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia datangi arraf, kemudian dia bertanya tentang sesuatu daripada ramalan-ramalan, maka kata Rasulullah diancam, falam tuqbal salatuhu arba'ina lailatan. Maka siapa yang mendatangi para tukang ramal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu daripada ramalan-ramalan, maka sungguh orang tersebut tidak akan diterima solatnya selama 40 malam. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih dalam syarahnya, syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan bukan artinya seorang itu diperkenankan untuk tidak solat alias libur solat. Karena Nabi mengatakan tidak diterima. Tidak diterima 40 malam solatnya. Akan tapi maksudnya kata Imam Nawawi rahmatullah alaih, artinya meskipun dia sudah sholat selama 40 malam dalam keadaan khusyuk 5 waktu, tidak ada nilainya. Lantas untuk mana? Untuk siapa pahalanya? Kemana pahalanya? Maka pahalanya untuk menutup dosa. Menutup dosa ketika dia melakukan amalan yang sangat jelek, yaitu menyatakan atau bertanya kepada seorang dukun. Ancaman yang sangat jelek. Itu baru bertanya. Belum membenarkan. Lantas bagaimana kalau membenarkan? Man ata kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqah. Dalam lafaz fasaddaqah dalam riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun, fasa'alah, kemudian dia bertanya kepada dukun, fasaddaqah, kemudian dia benarkan ucapan dukun, apakah jawabannya kata Rasul? Maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah mengingkari sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an. Berarti dia telah mengingkari Al-Qur'an. Jadi bukan perkara yang kecil mendatangi dukun, bertanya atau lagi membenarkannya. Qala rahimahullah wa 'anil Irbad ibn Sariyah Abu Najih radhiyallahu ta'ala anhu. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memberikan wasiat, memberikan nasihat emas kepada kami. Mau'izatan, dengan betul-betul suatu nasihat. Wajilat minhal qulub, yang menjadikan hati-hati bergetar karena mendengarnya. Wa dharafat minhal uyun, yang menjadikan mata-mata itu bercucuran airnya. Menangis. Wa dzakara al-hadis, kemudian disebutkan hadisnya. Wa qad sabaqa bi kamalihi fi babil amri bil muhafadzah 'ala sunnah.
dan telah lewat penyebutan hadis secara sempurna di dalam bab al-amr bil muhafadzah, perintah untuk menjaga ala sunnah, menjaga sunnah. Wa dzakarana anna Tirmidzi, dan telah kami sebutkan pula bahwasanya Imam Tirmidzi menyebutkan tentang status hadis ini, yaitu innahu haditsun hasanun sahihun, yaitu status hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Hasan sahih, mereka para ulama memberikan nama hasan sahih, dan yang memasyhurkan, yang mempopulerkan kalimat hasan dan sahih, hasan sahih adalah Imam Tirmidzi rahmatullah alaih. Yang terkadang mereka ulama hadis, mereka sedikit kebingungan dengan status hadis hasan atau sahih. Dari sisi riwayat hadis ini derajatnya hasan, akan tapi banyak riwayat yang menjadikan sahih, maka dikatakan hasan dan sahih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala rahimahullah, bab al-waqar was-sakinah. Masuk pada bab yang baru. Adab yang diajarkan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih, yaitu al-waqar. Waqar bisa diartikan sakinah, sama. Kewibawaan, ketentraman, dan ketenangan. Tidak terburu-buru. Karena sifat seorang yang terburu-buru bukan pengajaran daripada al-Islam. Adapun al-Islam mengajarkan kepada umatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya menganjurkan kepada mereka umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tenang, jangan terburu-buru di dalam menyikapi berbagai macam hal. Apakah dalam sikap ketika menghadapi as-shalah, sebagaimana akan lewat, akan datang hadisnya, apalagi permasalahan fitnah, berita-berita yang besar, maka dilarang. Banyak peraturan dalam al-Islam yang menganjurkan agar tenang, tidak terburu-buru. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dihasan oleh Syekh Nasir Al-Albani hadisnya, al-ana'ah minallah. Sesungguhnya ketenangan, tidak terburu-buru, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ajlah minasyaitan, dan sebaliknya orang yang terburu-buru itu adalah datangnya dari syaitan. Apa bedanya terburu-buru dengan bersegera? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan daripada Rabb kalian. Dalam ayat yang lain disebutkan, "Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard." Dan berlomba-lombalah kalian bersegera. Apakah bedanya? Maka dijawab oleh Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala. Adapun yang dikatakan bersegera seperti sari'u sabiqu, berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian, fastabiqul khairat, bersegeralah kalian terhadap kebajikan, adalah seorang yang tidak menyia-nyiakan waktu. Kapan dia dapat suatu keadaan atau suatu waktu, kesempatan yang akan luput, maka dia akan ambil. Itu maknanya bersegera. Jangan sampai kesempatan luput, kemudian dia ambil kesempatan yang ada di hadapannya. Itulah yang dikatakan seorang yang bersegera. Adapun seorang yang tergesa-gesa, yaitu seorang yang memanen, seorang yang hendak memanen yang belum siap dipanen. Seperti seorang yang melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu yang belum siap atau belum tepat untuk dilakukannya. Sehingga dia lakukan berbagai macam perbuatan yang ujungnya adalah penyesalan alias gegabah. Itu terburu-buru. Akhirnya dia mendapatkan penyesalan. Waqar, kewibawaan, wasakinah, dan ketentraman, ketenangan. Beliau Imam Nawawi rahmatullah alaih membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi. Dan mereka hamba-hamba Ar-Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas permukaan bumi haunan, dalam keadaan haunan, tentram. Wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila orang-orang bodoh mereka berbicara kepada orang-orang yang beriman, qalu salaman, maka orang-orang yang beriman membalas ucapan-ucapan kotor, kebodohan-kebodohan orang-orang yang mengucapkan tanpa etika, dibalas dengan ucapan-ucapan yang menyelamatkan.
Tidak semua kejahatan mesti dibalas dengan kejahatan. Karena al-Islam mensyariatkan cuma 2 perkara. Tidak ada yang ketiga. Yang pertama, al-adl. Ketika seorang diperlakukan dengan zalim, maka boleh. Boleh baginya untuk membalas satu kezaliman dengan kezaliman. Al-jaza'u sayyi'ah illa sayyi'atun mithluha. Dan balasan satu kejelekan, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan satu kejahatan, maka balasannya adalah satu kejahatan yang semisal. Adil. Namanya adil. Akan tapi al-Islam mengajarkan yang lebih daripada keadilan. Yaitu al-fadl. Keutamaan. Sebagaimana firman-Nya, wa man 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Tapi siapa yang membalas kejahatan dengan pemaafan, dengan diampuni, dimaafkan, wa aslaha, dan mengadakan perbaikan, maka ketahuilah pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 3. Penghambaan, ubudiyah, terbagi menjadi 3. Yang pertama al-ubudiyah al-'amah. Ubudiyah, penghambaan yang sifatnya umum. Masuk padanya mukmin, muslim, kafir, binatang, makhluk, langit, bumi, beserta isinya. Itu dikatakan hamba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulluhum ati yaumal qiyamati 'abdan." Dan semuanya datang berjumpa nanti di hari kiamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan abdan, dalam keadaan mereka hamba. Umum, mukmin, kafir, muslim, makhluk, mereka semua hamba. Kemudian yang kedua, ubudiyah al-khassah, penghambaan yang sifatnya khusus. Dan ini khusus bagi mereka orang-orang yang mukmin saja, tidak bagi mereka yang kafir. Sebagaimana ayat ini Allah sebutkan, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-Rahman yang terkhusus. Siapa yang dimaksud? Apakah kafir di sini? Maaf, bukan orang kafir yang dimaksud. Yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang beriman. Dan di antara sifat mereka orang-orang yang beriman, alladzina yamshuna 'alal ard, yang mereka berjalan di atas permukaan bumi haunan, penuh dengan ketenangan. Tenang, berjalan di muka bumi. Dan nanti akan disebutkan tafsiran dalam ayat yang lain disebutkan wala tamshi fil ardi maraha. Arti tenang itu tidak sombong. Karena Allah mengatakan wala tamshi fil ardi marahan. Jangan pernah kalian berjalan di atas permukaan bumi dalam keadaan marahan. Marahan kata Imam Nawawi rahmatullah alaih artinya dibuat-buat jalannya supaya tegap, supaya manusia menatap kepada dirinya dengan wah, orang hebat. Dibuat-buat jalannya. Dengan langkah-langkah yang dibuat-buat yang menunjukkan akan keangkuhan dirinya. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi marahan. Jangan pernah kalian berjalan di atas muka bumi dalam keadaan kalian sombong. Jalan dibuat-buat, tabakhtur. Dan Allah sebutkan, lawan daripada tabakhtur, marahan adalah haunan. Dan ini sifat yang dimiliki oleh mereka orang-orang yang mukmin. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Yang mereka berjalan di atas permukaan bumi haunan, tenang. Ini ubudiyah yang kedua. Kemudian yang terakhir, ubudiyah khassatal khassah. Yang pertama, penghambaan secara umum. Yang kedua, penghambaan secara khusus. Yang ketiga, penghambaan yang teramat khusus. Siapakah mereka? Tentu para nabi, bukan kita. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang Nuh alaihissalam. Allah katakan, "Innahu 'abdan syakuran." Sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang sangat bersyukur. Siapa yang dimaksud? Apakah semua orang? Tidak. Ditujukan kepada satu orang saja, yaitu Nuh alaihissalam. Dan juga kepada Ayub alaihissalam Allah berfirman, "Inna wajadnahu sabiran." Sesungguhnya kami dapati Nuh atau Ayub alaihissalam sebagai hamba yang bersabar. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya, "Subhanalladzi asra bi'abdihi." Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya ketika malam Isra wa Mi'raj bi'abdihi dengan hambanya. Hamba khusus.
Baik masalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wa Mi'raj. Mereka para ulama silang pendapat, berlainan pendapat. Kapan tepatnya? Tanggalnya, bulannya, mereka berselisih pendapat. Imam Nawawi tidak berani merojihkan. Ibnu Abbas tidak berani juga menentukan kapan tanggalnya dan waktunya. Adapun orang sekarang, Masya Allah, ada di tanggalannya. Sementara mereka para ulama salaf, para sahabat, mereka tidak berani. Tanggal berapa, bulan berapa. Adapun yang mereka berani tebak adalah bulan dan tahun. Ada yang menyatakan 6 bulan sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 5 bulan sebelum hijrah. Soal. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra wa Mi'raj. Apakah tidur? Atau dalam keadaan terjaga? Mana yang sahih? Rasul ketika Isra wa Mi'raj, apakah dalam keadaan tidur atau dalam keadaan terjaga? Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2. Apakah rohnya yang diangkat atau bersama tubuhnya? Saya bisa jawab. Hadiahnya banyak. Roh dan jasad. Dalilnya apa? Baik, ahsanakallah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra wa Mi'raj dengan ruh dan juga jasadnya. Apakah dalilnya? Dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Abdihi artinya dengan hambanya. Hamba kata Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahmatullah alaih adalah ungkapan ibaratun anir ruh wal jasad. Yang namanya hamba, seorang yang dikatakan hamba, artinya ruh dengan jasad. Kalau ruhnya saja akan disebut rohnya. Kalau jasadnya saja, maka dikatakan jasadnya. Kalau rohnya yang berangkat berarti bukan abdihi, artinya mayit. Badan tanpa ruh, apa namanya? Mayit. Soal yang kedua. Apakah Rasulullah terjaga atau dalam keadaan tidur? Apa jawabannya? Berani jawab, berani dalil. Ada jawab, yaqdah. Dalam keadaan melek, terjaga. Rasul tidak tidur. Apa dalilnya? Kalau Rasul tidur, orang-orang kafir Quraisy nggak ada yang ngebantah. Iya. Rasulullah naik ke atas langit, Masjidil Aqsa langsung ke langit, pulang subuh, wajar tidur. Ya. Karena ini terjaga. Maka mereka mengingkari. Nggak mungkin masuk berangkat ke Masjidil Aqsa langsung ke langit, pulang subuh. Nggak mungkin. Karena mereka tahu Rasulullah naik dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Kalau tidur, ya sudah. Muhammad ngikut. Demikian. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Saya kita lanjutkan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Mereka hamba-hamba Ar-Rahman. Mereka adalah hamba-hamba yang apabila berjalan di atas permukaan bumi haunan, tenang. Wa idza khatabahumul jahilun, penuh dengan ketawaduan. Dan apabila mereka diajak bicara dengan orang-orang yang bodoh, dicaci, dimaki, qalu salaman. Mereka membalas dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan keselamatan. Seperti assalamualaikum. Dia berpaling ketika melihat orang yang bodoh. Itu termasuk ucapan-ucapan yang menyelamatkan. Karena arti assalam sudah lewat. Apa arti? Ya, mana sudah dibahas kan? Salam, Ibnu Qayyim. Ada 2 pendapat di situ. Masih ingat? Apa? Yang pertama apa? Menyebut nama Allah. Assalam. Assalamualaikum berarti dia mengingatkan. Assalamualaikum. Mengingatkan nama Allah. Yang kedua, artinya apa? Keselamatan. Seorang meminta dengan menyebut nama Allah berupa keselamatan. Semoga keselamatan menimpa pada dirimu. Subhanallah. Kalimat yang sangat bagus. Kita masuk kepada hadis. Qala An-Nawawi rahmatullah alaih. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wanita yang penuh dengan berkah. Beliau mengatakan, dan tentu seorang istri lebih tahu karakter suaminya.
Seorang istri lebih tahu apa yang diperbuat oleh suaminya. Di antaranya beliau mensifatkan suami tercinta. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau katakan, "Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an." Saya enggak pernah melihat Rasulullah dalam keadaan mustajmi'an. Mustajmi'an artinya tertawa, terbahak-bahak. Mustajmi'an qad, sama sekali. Dhahikan, tertawa, lebar, terbahak-bahak, tidak pernah. Bukan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, terbahak-bahak. Terbuka rongga mulutnya. Hatta yura minhu lahawatu, sampai-sampai kelihatan rongga mulutnya. Lahawatu artinya lahawat. Jam'u lahatin. Lahawat jamak daripada lahat. Lahat artinya wahiyal lahmatu. Lahat artinya adalah daging. Allati fi aqsa saqfil fam, yang tumbuh di bagian atas saqfil fam, atapnya hidung. Maksudnya apa? Amanah. Tekak namanya. Iya. Rasulullah tidak pernah tertawa terbahak-bahak sama sekali sehingga kelihatan anak tekaknya. Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah tertawa terbahak-bahak sampai kelihatan anak tekaknya. Innama kana yatabassamu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang banyak tersenyum. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak banyak tertawa, tapi banyaknya tersenyum. Sebagaimana dalam hadis yang sangat banyak sekali. Jarir dan Jabir bin Abdillah meriwayatkan bahwasanya ketika melihat berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam mesti dalam keadaan tersenyum. Muttafaqun alaih. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahmatullah alaih. Pelajaran bisa kita ambil yaitu sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang banyak tersenyum. Ketika beliau ridha, beliau akan tersenyum. Ketika beliau takjub terhadap suatu perkara, beliau pun akan tersenyum. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau marah, maka beliau tidak akan tersenyum. Dia akan marah, tapi marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat seorang yang banyak tertawa, tertawa yang sifatnya kohkohah, tertawa yang sifatnya terbahak-bahak, sampai kelihatan rongga mulutnya, sampai kelihatan anak tekaknya, sampai kelihatan dinding-dindingnya. Disebutkan oleh mereka para ulama, itu bukan sifat salihin. Bukan sifat orang-orang yang saleh. Al-Islam sama sekali tidak mengharamkan ketawa. Akan tapi Al-Islam mengajarkan bagaimana adab tertawa sekalipun. Itu dengan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak terbahak-bahak. Sudah isya. 5 menit lagi. Wallahualam, cukup apa enggak ya? Agak panjang lagi. Save sampai sini aja ya. Insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.